Halo semua, balik lagi sama gue Boting. Berhubung banner Ratu Freeze kita masih berjalan, gue mau bahas sedikit apakah tim Freeze itu masih relevan di update Lunar sekarang, terutama buat lawan makhluk-makhluk abis Notcry. Kita langsung aja mulai pembahasannya. Dimulai dari pertanyaan pertama, apakah masih relevan? Untuk kata relevan mungkin subjektif ya, tapi menurut gue pribadi sih ini masih relevan, tapi tergantung lagi siapa yang kalian bawa di tim kalian. Mungkin kalau kalian yang bawa DPS seperti Ayaka, Wriothesley, New Village maupun Skirk, terutama si Skirk sih, itu sih masih relevan dan masih aman untuk dimainin di tim freeze kalian. Karena dari segi damage pun mereka besar, dan untuk clearing musuhnya jadi terbilang lebih mudah. Lalu untuk gameplaynya pun mereka juga mirip-mirip. Mereka mengadakan normal attack maupun charge attack, dan juga burstnya yang bisa dibilang masing-masing punya damage yang cukup besar. Tim freeze ini juga bisa dibilang cukup spesial untuk Hoyoverse menurut gua. Memang mereka nggak dikasih gimmick atau gameplay mekanik baru kayak Lunar atau semacamnya, tapi mereka dikasih benefit yang bertahap gitu, kayak crowd control bagus dan ngasih elemental damage buff dari Kazuha, dikasih buff attack spesifik dari Shenhe, terus ada debuffer yang ngasih 55% penurunan resistensi dari Escoffier, dan juga dikasih main DPS yang jauh lebih optimal yaitu Skirk. Gameplay mereka pun dari dulu sampai sekarang masih cukup simpel. Freeze musuh selama mungkin dan take down musuh secepat mungkin. Basically lu ngelawan patung sih kalau pakai tim ini. Dan sekarang pun pilihan player hydro-nya pun juga beragam ya. Mulai dari 4 star seperti Barbara, Xingqiu, dan yang baru itu Aino. Tapi di sini Aino gak ngasih benefit apapun, cuma sebagai player dari burst-nya. Sampai karakter 5 star kayak Yelan, New Village, Ayato, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kelemahan dari tim ini cuma gak bisa nge-freeze boss aja. Jadi buat lawan boss yang banyak gerak kayak Perpetual Mechanical Array atau Magu Kenki yang tiba-tiba teleport tuh agak susah ya. Apalagi untuk burstnya Ayaka yang kalau udah kena musuh itu dia diem. Dan lagi timnya yang terbilang sangat mahal, karena sebagian besar diisi sama 5 star. Dari dulu timnya Ayaka sampai sekarang timnya Skirk pun untuk yang tim optimalnya itu masih diisi 5 star. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua, karakter apa aja yang cocok untuk tim perma freeze? Dari yang biasa gue mainin, yang lu butuhin itu ada 3. Satu yang bisa apply hydro dengan konsisten, 2 yang bisa kasih crowd control dengan baik, 3 bisa kasih buff untuk main DPS kalian. Dari yang pertama dulu, yang bisa apply hydro dengan konsisten. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kita punya banyak opsi hydro player, mulai dari yang apply dari skillnya kayak Ayato, Mona, Kokomi, Furina, Tartaglia, New Village, atau dari burstnya kayak Xingqiu, Yelan, Aino. Ada beberapa dari yang gue sebutin tadi itu bisa jadi buffer juga, kayak Mona dikasih senjata TTDS dan juga Furina. Jadinya slot terakhir di tim kalian bisa bawa karakter yang bisa nge-heal ataupun ngasih shield untuk main aman. Tapi kalau mau ofensif pun bawa buffer lagi juga nggak masalah. Lalu yang kedua itu yang bisa crowd control, itu ada Venti, Sucrose, dan Kazuha. Dari ketiga ini yang paling bagus masih Kazuha. Selain crowd control yang bagus dan gampang untuk grouping musuhnya, Kazuha juga kasih buff elemental damage bonus dari apa yang dia swirl, dan banyaknya buff yang dikasih juga berasal dari banyaknya IM-nya dia. Karena kebanyakan karakter crowd control itu berelemen anemo, jadinya bisa dikasih 4 Viridescent yang bisa kasih pengurangan resisten sebanyak 40% selama 10 detik. Karena itulah Kazuha bisa jadi karakter buffer yang all in dari dulu sampai sekarang. Lalu yang ketiga, yang bisa ngasih buff untuk on field DPS cryo ataupun hydro kalian, itu ada Shenhe dan Escoffier. Shenhe ini lebih untuk ke DPS cryo ya. Tapi kalau Escoffier ini semenjak hadirannya itu udah jadi game changer sih untuk DPS cryo maupun hydro. Selain pengurangan resistensinya yang gede sebesar 55%, healnya yang besar dan konsisten juga, jadinya kita bisa bawa Furina di dalam party team. Uptime skillnya pun juga lama, dan damage yang dihasilkan juga cukup lumayan. Apalagi kalau kalian kasih artefak Golden Troop, damage dari skillnya itu akan jauh lebih baik lagi. So basically it's unlimited resistance rate with consistency damage. Untuk tim bagusnya itu sudah jelas ya, bareng Furina, Escoffier, dan Shenhe. Ini udah jadi tim all in banget, karena buffernya ada, debuffernya ada, sub DPS-nya ada, healernya pun ada. Escoffier di sini jadi kunci dari semuanya sih. Mau on field DPS lu cryo ataupun hydro,
selama bawa Escovier di tim freeze lu itu udah paling aman. Lu jadi bisa bawa Furina juga di tim, yang mana Furina itu masih jadi supporter terbaik di Genshin sampai sekarang. Untuk tim freeze gue pribadi, karena gue gak punya Shenhe, jadi gue pakai Yelan, Furina dan Escovier. Di tim yang gue pakai itu juga nggak kalah enak karena ini full freeze ya, atau bisa dibilang perma freeze, karena apply hydro yang deras banget. Damage-nya pun juga nggak kalah karena kehadiran si Yelan ini sebagai sub DPS juga. Jadi ini enak banget buat tim normal tech Skirk ya. Seperti yang gue bilang tadi di atas sih, basically lu ngelawan patung sih. Lu nggak akan kena damage, musuhnya pun tiba-tiba hilang karena saking banyaknya damage yang mereka terima. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, untuk winner sekarang yang mana yang lebih bagus untuk di pull duluan? Well, ini nggak bisa dibilang mana yang lebih bagus sih, karena mereka berdua ini bisa dibilang satu kesatuan ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, lebih baik ambil Skirk terlebih dahulu, karena sejak dia rilis itu di bulan Juni 2025 sampai sekarang, itu masih jadi DPS terbaik karena damage multiplier dia yang tinggi, gameplaynya yang juga fleksibel, yang kalian bisa main quick swap dengan burstnya aja, atau jadi on field DPS dengan normal attacknya. Dan bisa dibilang Skirk ini punya kit yang bisa ngasih self buff gitu, jadinya ngebantu untuk ningkatin damage dirinya sendiri jadi jauh lebih tinggi lagi. Lalu untuk Escovier ini adalah di buffer yang cukup spesifik ya, cuman untuk tim freeze, hydro, dan cryo aja di tim. Jadinya kalian nggak bisa bawa crowd control lagi karena perbedaan debuff yang cukup jauh. Dari 55% kalau kalian bawa full hydro dan cryo, itu bisa turun jadi 15% kalau kalian masukin elemental lain di tim kalian. Jadi kalau kalian nggak mau main tim perma freeze, lebih baik jangan ambil Escovier. Tapi kalau kalian emang udah punya Skirk dan emang suka mainin tim freeze meskipun tanpa Skirk, kalian bisa ambil ini karena Escovier ini jadi support yang all in gitu. Dia bisa jadi sub DPS, dari damage skill yang konsisten, pengurangan resistensi yang tinggi sampai 55%, dan menjadi healer yang baik untuk semua karakter di party kalian. Kalau saran dari gue, mending ambil keduanya, terutama Skirk terlebih dahulu. Selain dia yang masih jadi DPS terbaik, Skirk ini juga bisa dibilang karakter yang mandiri ya. Selama tim kalian bisa kasih reaction hydro dan cryo, itu Skirk udah bisa dapetin self buffingnya sendiri. Lalu untuk Escovier itu mengikuti Skirk, jadi kalian bisa ambil Escovier kalau kalian udah punya Skirk, atau kalau emang kalian suka main reaction freeze meskipun tanpa Skirk, kalian juga bisa ambil aja, nggak apa-apa. Simpelnya kalau kalian butuh DPS yang kuat, ambil Skirk. Kalau kalian butuh support di tim freeze yang all in, ambil Escovier. Sekian aja mungkin dari gua. Jadilah player yang bijak, ketahuilah kebutuhan kalian dalam spend primo. Kalau resource-nya masih banyak, kalian bisa ambil keduanya. Tapi kalau cuma bisa ambil salah satu, ambil yang sekiranya dibutuhkan untuk akun kalian. Kurang lebihnya segitu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kalau sekiranya ada yang kurang dari gua, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Kita diskusi bareng di bawah sekaligus ngebantu berkembangnya channel ini. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys, thank you.